Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat jumpa kembali para siswa dan siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Muntaqaso. Kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Arab untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang al-mufradat dan al-ibarat, ungkapan, kosakata dan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan ta'rif bin nafsi. Kemudian sekarang kami akan menyampaikan al-khiwar, percakapan yang tentunya juga berkaitan dengan at-ta'rif bin nafsi. Hanya saja di sini merupakan at-tadrib, latihan bagi kalian. Jadi kalian para siswa membuat percakapan yang dibantu oleh kata-kata yang telah tersedia untuk nantinya bisa kalian kembangkan sendiri dalam dunia lain. Baik, untuk kesempatan ini marilah kita mulai pada pembelajaran ini yang kedua ini. Namun sebelumnya barangkali untuk kehadiran kalian bisa nanti lewat tugasnya dikumpulkan dan bisa memberikan komentar kalau ada sesuatu lewat forum komentar. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran kali ini. Baik, kita lihat at-tadrib alal hiwar. Arif nafsaka kama fil misal. Perkenalkan dirimu seperti contoh. Contoh di sini ada kalimat tolibun garing ngajam. Tolibun garing ngajam. Dari kalimat ini dibuat menjadi ana tolibun ismi azam. Ana tolibun ismi azam. Jadi tinggal menambah kalimat ana dan ismi. Ini dari kalimat tolibun dibuat menjadi ana tolibun. Azam dibuat menjadi ismi azam. Contoh nomor 1. Tolibun syafiq. Tolibun syafiq. Maka dari kalimat tolibun dan syafiq ini dibuat menjadi kalimat ana tolibun ismi syafiq. Ana tolibun ismi syafiq. Itu yang mudah ya. Silakan kalian buat semacam itu dari nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian bagian 2. Ngarif bisodikika aw sodikotika kama fil misal. Kenalkan temanmu atau teman perempuanmu seperti contoh. Di sini ada kalimat Hafid garing amin garing sodiqi. Hafid garing amin garing sodiqi. Kalimat-kalimat ini dibuat pertanyaan atau dibuat ungkapan menjadi ya Hafid hada amin huwa sodiqi. Dari Hafid amin sodiqi dibuat menjadi ya Hafid hada amin huwa sodiqi. Hei Hafid, ini Amin, dia temanku. Atau untuk yang muannasnya dari kalimat fitriyah, khairiyah, sodiqoti. Fitriyah, khairiyah, sodiqoti. Kalimat ini dibuat menjadi ya fitriyah hadhihi khairiyah hiya sodiqoti. Ya fitriyah hadi khairiyah ya sodiqati. Jadi di sini Hafid mengenalkan Amin kepada saudaranya. Jadi kita mengenalkan Amin kepada Hafid, yaitu saudara saya. Dan juga kita memperkenalkan Khairiyah kepada Fitriyah. Fitriyah itu teman perempuan saya. Jadi ya Hafid hada amin huwa sodiqi. Hafid ini amin, dia temanku.
ya fitriyah, hadhihi khairiyah, hiya shadiqati. Nah, jadi dari kalimat-kalimat ini mudah kalau kita teliti. Jadi kita tinggal menambah pada kalimat yang pertama atau nomor yang pertama itu menambah ya. Hafid menjadi ya hafid. Fitriyah menjadi ya fitriyah. Kemudian ditambah kalimat yang kedua amin ditambah dengan kalimat hada amin. Kalau khairiyah hadhihi khairiyah. Huwa sadiqi hiya sadiqati. Mudah. Cara membuat latihan pada khiwar ini, yaitu mengenalkan teman kamu atau teman perempuan kamu seperti contoh. Gitu. Kita ambil contoh pada nomor 1 saja, nomor 1 ya. Faridah Aisyah sadiqati. Faridah Aisyah sadiqati. Ini dibuat menjadi ya Faridah, jadi Faridah ditambah ya. Ya Faridah Aisyah. Karena ini perempuan ada ta marbuthah ditambah dengan kalimat hadhihi. Hadhihi Aisyah. Karena perempuan maka kata gantinya dibuat dengan hiya. Shadiqati ditambah hiya menjadi hiya shadiqati. Ya Faridah hadhihi Aisyah hiya shadiqati. Nah, itu untuk latihan percakapan. Jadi kalian membuat latihan percakapan seperti yang terdapat dalam contoh. Kita lanjutkan pada bagian jim. Ajri al-hiwar amam al-fasri kama yali batalabaini summa badal isma ajam nabil bismika wa ismi sadiqatika matagir ma yalzamu. Nah, di sini pada contoh ini kalian harus membuat percakapan dengan dua orang di depan kelas, yaitu dengan cara menghafal pelajaran percakapan ini. Jadi ajam diganti dengan teman kamu. Kalau perlu diganti, kalau ada yang perlu dirubah. Contoh tahiyah, assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ana talibun ismi azam. Man hada? Hada Nabil huwa sadiqi. Ana talibun ini laki-laki. Ismi azam. Man hada? Hada Nabil huwa sadiqi. Nah, kalau diganti, kalau ternyata kalian perempuan, maka dirubah talibun dirubah menjadi talibatun. Ana talibatun. Ismi Aisyah umpamanya. Jadi azam dengan Aisyah. Ismi Aisyah. Man hadihi? Hadihi Nabilah. Hadihi Nabilah. Hiya sadiqati. Hadihi Nabilah. Hiya sadiqati. Jadi untuk perempuan huwa diganti dengan hiya. Hada diganti dengan hadihi. Itu. At-tarkib. Kita lihat pada at-tarkib. 1. Kata ganti. Kata ganti itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada kata ganti untuk mudzakkar, laki-laki. Ada kata ganti untuk muannas, perempuan. Kata ganti untuk mudzakkar yang ini. Ana, anta, huwa. Anak saya, anta kamu laki-laki, huwa dia laki-laki. Nah, di sini kata ganti ini khusus untuk laki-laki. Anak saya, tapi kalau anak itu laki-laki dan perempuan sama. Anta kamu laki-laki. Nah, setelah kalimat anta, maka kalimat berikutnya adalah kalimat yaitu kalimat yang laki-laki atau mudzakkar. Maka di sini anta azam, huwa talibun. Ana azam, anta azam, huwa talibun. Ini. Tapi kalau bandingkan dengan kalimat yang ini, ana khilyah, anti talibatun atau hiya talibatun.
Nah, ini kata ganti perempuan. Jadi setelah anti dan hiya adalah kalimat untuk perempuan atau muannas, yaitu kalimat yang mengandung ta marbutoh atau nama perempuan. Walaupun tidak ada ta marbutoh, tapi kalau nama perempuan itu bisa digunakan setelah anti atau hiya. Seperti anti Zainab, kamu Zainab, hiya Zainab, kamu Zainab, atau hiya Hindun, kamu Hindun. Nah, ini walaupun kata Zainab dan Hindun walaupun bukan tidak ada ta marbutohnya, tapi itu sudah digunakan untuk nama seorang perempuan. Itu isim isyarah, isim domir maksudnya, isim domir atau kata ganti. Kemudian yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk juga ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kata tunjuk untuk mudzakkar. Hada. Ini keliru, ini perlu ada revisi lagi. Jadi kata tunjuk untuk perempuan itu ada hadihi tilka. Sini langsung. Hadihi tilka. Hadihi kata tunjuk atau isim isyarah untuk yang dekat. Kalau tilka itu untuk yang jauh. Hadihi khilyah. Hadihi talibatun. Hadihi sadiqati. Tilka khilyah, tilka talibatun, tilka sadiqati. Hadihi artinya ini, tilka artinya itu. Hanya setelah hadihi dan tilka harus kalimat yang muannas, yaitu kalimat yang digunakan untuk perempuan. Yaitu tanda antara lain tandanya adanya ta marbutoh. Ta marbutoh itu ada yang ini. Ta marbutoh ini, ta marbutoh. Itu ta yang ha atau ada 2.2 di atasnya. Nah, kemudian untuk yang mudzakkar, hada azam. Dalika azam, hada talibun, dalika talibun. Hada sodiki, dalika sodiki. Nah, ini setelah hada itu tidak ada. Setelah kalimat hada diikuti oleh kalimat yang untuk mudzakkar atau laki-laki, yaitu kalimat yang tidak ada ta marbutohnya. Hada azam, dalika azam. Artinya apa? Hada artinya ini, dalika artinya itu. Hada kata tunjuk untuk yang dekat, dalika kata tunjuk untuk yang jauh. Hada azam, hada talibun, dalika azam, dalika talibun. Jadi setelah hada dan dalika harus kalimat yang mudzakkar atau kalimat yang tidak ada ta marbutohnya. Contoh dalam nomor 3 kata tanya man. Itu yang kedua itu isim isyarah, yang ketiga kata tanya man. Kata tanya man. Man artinya siapa. Nah, ketika man itu untuk menanyakan, jadi digandakan menanyakan baik laki-laki atau perempuan, menanyakan orang. Jadi kalau kata tanya man itu menanyakan orang, artinya yang berakal, benda yang berakal, yaitu orang. Contoh man hada. Kata tanya man hada, maka jawabnya hada. Man hada, hada azam. Siapa ini? Ini azam. Man huwa, kata tanya man huwa, jawabnya juga pakai huwa. Huwa Fauzan. Man huwa, huwa Fauzan. Siapa dia? Dia Fauzan.
Man anta. Nah, ketika kata tanya man anta, kalau tadi pada man hada jawabnya hada lagi, man huwa jawabnya huwa lagi. Tapi kalau pertanyaan man anta, maka jawabnya tidak anta lagi, tapi ana. Man anta jawabnya ana Mahmud. Man anta ana Mahmud. Siapa kamu? Laki-laki, saya Mahmud. Kemudian kalau yang perempuan, yang mu'annas, ya ada pertanyaan nomor 1, man hadihi. Jawab pertanyaan man hadihi, jawabannya harus hadihi lagi. Man hadihi, hadihi Rafidah. Man hadihi, hadihi Rafidah. Man hiya, hiya qanita. Pertanyaan dengan man hiya, jawabannya ada hiya lagi. Man hiya, hiya qanita. Tapi kalau pertanyaan man anti, ini jawabnya tidak anti lagi. Man anti jawabnya ana khilyah. Man anti ana khilyah. Itu yang berbeda. Kalau yang atas pertanyaannya man hada man huwa atau man hadi man hiya, jawabnya sama. Man hada jawabnya hada titik-titik. Man hiya hiya titik-titik. Tapi kalau man anti jawabnya bukan anti tapi ana. Man anti ana khilyah. Nah, itu barangkali untuk hari ini, yaitu tentang al-hiwar dan at-tarkib. Baik kepada para siswa dan siswi, selamat belajar, selamat mengerjakan. Yang kalian kerjakan adalah tadi yang latihan untuk hiwar. Kalian kerjakan terus dalam buku, kemudian bisa dikumpulkan pada hari Senin. Pada hari Senin ya. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, masukkan pada kolom komentar dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat